3 Juli 2025, warga Kampung Kedung Gede, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, dikejutkan dengan penemuan jasad di aliran Sungai Citarum. Kondisinya kala itu tampak mengenaskan hingga muncul dugaan bahwa jenazah berjenis kelamin perempuan itu merupakan korban pembunuhan. Ditemukan tanpa identitas, korban belakangan diketahui berprofesi sebagai notaris. Saat ditemukan warga, saudara, korban diduga sudah tewas lebih dari 1 hari. Warga kemudian menelepon polisi yang lalu melakukan evakuasi terhadap jasad korban. Guna kepentingan otopsi, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara penyelidikan lebih lanjut dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Di tengah pertanyaan warga Kampung Kedung Gede, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi tentang identitas korban yang bukan merupakan warga setempat, ada satu hal yang menjadi sorotan warga saat menemukan jenazah korban. Kala itu, saudara, tubuh korban terikat tali tambang dan batu. Muncul dugaan batu sengaja diikat sebagai pemberat agar tubuh korban tenggelam. Katanya ada mayat di Kali Citarum. Setelah saya cek, emang ada mayat, jenis kelaminnya wanita. Gitu kan. Langsung saya konfirmasi ke pihak polsek, karena warga itu nggak berani untuk megang, tapi untuk dikepinggirin aja, gitu. Untuk ngangkat-ngangkat nggak berani. Gitu. Nggak lama kemudian barulah dari pihak polsek datang, kan. Cuman ada pemberat gantungan batu. Dari sininya diikat. Setelah penyelidikan lebih lanjut, saudara, identitas jasad perempuan yang ditemukan di Sungai Citarum pada 3 Juli lalu akhirnya terkuak. Korban bernama Sida Alatas merupakan seorang notaris berusia 60 tahun. Korban ternyata sebelumnya sudah dilaporkan hilang oleh pihak keluarganya pada 1 Juli 2025 di Polsek Tanah Sareal atau 2 hari sebelum akhirnya jasadnya ditemukan di aliran Sungai Citarum. Dengan temuan jasad Sida menjadi akhir dari pencarian keluarga, namun sekaligus memberikan kabar duka karena korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kepergian korban menyisakan tanda tanya besar bagi pihak keluarga yang merasakan adanya kejanggalan. Siapa di balik kematian korban dan apa motifnya? Ini masih menjadi pertanyaan. Namun yang jelas, saudara, mobil korban dan juga ponsel miliknya hilang seiring dengan kematiannya. Dan setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi pun membekuk 6 orang yang terkait kasus pembunuhan notaris asal Bogor itu. Ke-6 orang tersebut ditangkap di daerah Karanganyar dan juga di daerah Karawang. 3 orang diantaranya merupakan pelaku pencurian dengan kekerasan dan berperan langsung dalam pembunuhan korban. Sementara 3 orang lainnya berperan sebagai penadah barang curian. HP Anda. Ini HP siapa? Ini HP siapa ini? HP Andrian, HP siapa? HPmu. Ya, ada 6 orang yang berhasil diamankan. 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kemudian 3 orang lainnya juga sudah diamankan. Di antara para pelaku yang ditangkap terkait pembunuhan notaris Sida Alatas, ternyata salah satunya adalah sopir freelance atau pekerja lepas yang biasa bekerja dengan korban sejak tahun 2021. Tersangka berinisial AWK berperan besar dalam kasus yang menyebabkan kematian korban. Ialah yang menghubungi korban untuk bertemu hingga kemudian korban dibunuh oleh pelaku lainnya berinisial A alias W. Polisi pun menyampaikan bahwa apa yang terjadi pada korban merupakan pembunuhan berencana
Ide untuk melakukan tindakan kejahatan ini datang dari tersangka berinisial A alias W yang mengajak sopir freelance korban berinisial AWK untuk mencuri mobil korban. A bahkan sudah menyiapkan alat untuk melakukan pembunuhan saat bertemu dengan korban. Hingga akhirnya pembunuhan terjadi. Pengungkapan kasus pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan serta penadahan ataupun pertolongan jahat. Tersangka atas nama A alias W mengajak tersangka AWK untuk mengambil atau mencuri mobil milik korban. Dan pada saat itu, tersangka A alias W sudah mempersiapkan peralatan berupa sebuah gunting. Pertemuan korban dan kedua tersangka ini berawal saat tersangka AWK menghubungi korban dan mengajaknya bertemu di stasiun Bojonggede pada tanggal 30 Juni 2025. Mereka kemudian berkeliling hingga larut malam, yakni hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Mereka lalu menuju stasiun Bogor dengan tujuan memulangkan tersangka di daerah Cibitung. Namun sesampainya di stasiun, kereta tujuan Cibitung tidak ada lagi. Hingga esok harinya 1 Juli 2025, korban dan tersangka AWK juga tersangka A bersama-sama menuju kantor notaris milik korban. Namun dalam perjalanan, tersangka A menusuk korban yang duduk di depannya. Tersangka dan korban berkeliling-keliling dengan menggunakan satu buah unit mobil Civic, mobil Honda Civic, pada tanggal 1 Juli, tepatnya pukul 04.00, jadi ini sudah lewat hari, tadi tanggal 30. Tersangka AWK dan tersangka A serta korban berangkat menuju ke kantor notaris milik korban di daerah Bojonggede. Sebelum tiba di kantor notaris, tersangka A langsung mengeluarkan gunting. Aksi kejahatan tersangka A pun belum berhenti. Setelah menusuk korban, A juga melakukan penganiayaan hingga korban lemas. Jasad korban kemudian dibawa menuju ke wilayah Cikarang, Bekasi. Di sana, tersangka A meminta bantuan tersangka H alias R untuk membuang jenazah korban ke Sungai Citarum. Lantas, apa sebenarnya yang para pelaku pembunuhan itu inginkan dari korban? Polisi pun mengungkap bahwa para tersangka ingin menguasai mobil korban beserta harta lainnya. Usai membunuh korban dan menyingkirkan jasadnya, tersangka H menjual mobil korban. Mobil kemudian dijual kepada tersangka HS selaku penada seharga 40 juta rupiah dan uangnya diterima tersangka AWK. HS lalu menjual kembali mobil tersebut kepada WS dan penjualan berlanjut kepada TA dengan harga 80 juta rupiah. HS, WS, dan TA menjadi tersangka karena peran mereka sebagai penada barang curian. Bahwa motif daripada para pelaku melakukan perbuatan ini adalah para tersangka ingin menguasai kendaraan roda 4 milik korban beserta harta lainnya. Jadi selain mobil beserta harta lainnya, perlu diketahui bersama bahwa salah satu daripada tersangka ini adalah driver ataupun mantan sopir daripada korban. Betapa harta bisa membutakan hati manusia. Ya, sungguh miris. Namun begitulah adanya dari apa yang kita lihat dari kasus pembunuhan notaris ini. Cara instan nekat ditempuh para tersangka untuk mendapatkan uang meski harus mengorbankan nyawa orang lain.
Para penegak hukum pun diharapkan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya untuk memberi efek jera bagi para pelaku dan juga sebagai peringatan agar tak ada lagi yang melakukan hal serupa.